Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-solehah semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ustazah Veronica Fardianti Sujianto. Biasanya dipanggil Ustazah Vero. Rumahnya Ustazah ada di Karangtengah, Batu Raden. Insya Allah Ustazah akan menemani dan mendampingi anak soleh-solehah semuanya belajar di kelas 1 SD Darul Quran Al-Karim. Sudah siap belajar semuanya? Harus tetap semangat ya dan rajin belajar meskipun pembelajarannya harus dilaksanakan melalui online atau daring. Salam kenal ya dan selamat bergabung di SD Darul Quran Al-Karim. Pembelajaran kita selama masa pandemi ini yaitu sistem online atau daring. Yang pertama, anak soleh-solehah harus menyiapkan 2 buku untuk 1 tema pembelajaran dan 1 buku untuk pelajaran PAI. Kenapa 2 buku? Karena untuk yang tugas tertulis nantinya anak soleh-solehah harus mengumpulkannya setiap akhir pembelajaran atau setiap akhir minggu. Nah, untuk tugas-tugas yang sifatnya seperti menyanyi, menari, gerakan, dan hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara tertulis nantinya bisa dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp kepada Ustazah. Akan tetapi untuk tugas-tugas yang sifatnya menulis seperti berhitung, melengkapi kosakata, dan lain sebagainya ditulis di buku tugas dan dikumpulkan setiap akhir minggu atau 1 minggu 1 kali. Yang kedua, ketika absensi, anak soleh-solehah harus menggunakan pakaian seragam sesuai harinya ya. Setiap hari Senin Selasa menggunakan pakaian merah putih seperti ini. Kemudian, setiap hari Rabu dan Kamis menggunakan pakaian identitas seperti ini. Nah, untuk hari Jumat dan Sabtu menggunakan pakaian seperti ini. Nah, bagi anak-anak yang belum memiliki seragam, diperbolehkan menggunakan pakaian muslim, baju koko untuk laki-laki dan gamis bagi perempuan, dan berkerudung serta berpeci. Yang ketiga, absensi sholat duha. Absensi sholat duha dilaksanakan pukul 07.00 sampai dengan pukul 07.30 di grup WhatsApp kelas. Nah, untuk yang keempat, anak soleh-solehah pembelajaran tematik dimulai pada pukul 10.00 sampai dengan 12.00. Dan mohon maaf sekali apabila anak soleh-solehah terlambat dalam mengumpulkan tugas, yaitu batas maksimalnya adalah pukul 14.00 atau jam 2 siang, maka akan berpengaruh terhadap poin, yaitu poin kedisiplinan. Jadi jangan sampai telat ya mengumpulkan tugasnya, harus disiplin, oke? Nah, insya Allah nantinya minimal 1 minggu sekali Ustazah akan mengunjungi rumah anak soleh-solehah semuanya. Akan tetapi tidak sesuai absen ya, dan Ustazah akan datangnya secara acak. Untuk pengambilan buku paket tematik tema 1 dan jadwal untuk 1 minggu ke depan akan dibagikan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di kelas 1 SD Darul Quran Al-Karim. Nanti akan ada informasi lebih lanjut ya. Nah, dalam pengerjaan tugas maupun pengumpulan tugas atau hal-hal yang belum jelas bisa langsung WA pribadi ke Ustazah ya, anak soleh-solehah semuanya. Demikian sedikit penjelasan dari Ustazah mengenai sistem pembelajaran online atau daring di kelas 1 SD Darul Quran Al-Karim. Ustazah sebenarnya sudah pengen ketemu sama anak-anak semua, akan tetapi kita belum bisa belajar di sekolah bersama. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya, sehingga kita dapat segera berjumpa di kelas kita tercinta di SD Darul Quran Al-Karim. Salam kenal dan sampai jumpa anak soleh-soleh semuanya. Tetap rajin dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga senantiasa sehat dan walafiat ya. Perkenalkan, nama Ustazah Septi Ika Lestari. Insya Allah untuk semester ini Ustazah akan menjadi wali kelas kalian di kelas 2 selama 1 semester ke depan. Dan Ustazah berharap kalian bisa belajar dengan baik mengikuti apa yang akan menjadi arahan Ustazah. Baik anak-anak, kalian bisa memanggil Ustazah dengan sebutan Ustazah Septi. Di sini Ustazah ingin menyampaikan mengenai tahap-tahap untuk belajar kita selama online. Jadi Ustazah berharap kalian bisa menyimak dengan baik di rumah ya.
Anak-anak, sekarang Ustazah akan menyampaikan beberapa hal-hal yang harus kalian persiapkan untuk belajar online agar kegiatan belajar tersebut bisa berjalan dengan lancar. Apa saja persiapan tersebut? Di antaranya sebelum belajar dimulai, ketika belajar dilaksanakan, kemudian setelah selesai belajar, dan nantinya akan ada informasi tambahan yang akan Ustazah sampaikan. Sekarang kita akan ketahui apa saja persiapan sebelum belajar dimulai. Nah, di sini sebelum belajar dimulai, nanti kalian akan dibagi jadwal belajar selama 1 minggu. Nah, di situ ada keterangan apa saja kegiatan belajar yang akan dilakukan, kemudian tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, nantinya sebagai buku panduan, Ustazah akan membagikan buku tematik siswa. Nah, di buku tersebut kalian bisa belajar secara mandiri di rumah. Kemudian, untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan kalian selesaikan, sudah dipersiapkan beberapa buku tugas. Nah, nantinya buku tugas tersebut juga akan dikumpulkan setiap akhir pembelajaran selama 1 minggu. Nah, kita lanjut. Beberapa proses ketika belajar dimulai, aturan apa saja yang harus kalian patuhi? Yang pasti, ketika belajar sedang dimulai, kalian harus tepat waktu mengikuti kegiatan, seperti halnya kegiatan saat belajar di sekolah. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu absensi. Absensi akan dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 8 pagi. Nah, absensi ini menggunakan foto kalian memakai baju seragam yang lengkap sesuai dengan hari kalian belajar masuk di sekolah. Kemudian, dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ada beberapa batasan waktu yang harus dikumpulkan. Nah, yaitu waktu untuk pengumpulan tugas mengerjakan adalah pukul 12 siang. Kemudian, bagaimana apabila tugas yang dikerjakan tersebut terlambat? Nah, di sini Ustazah akan memberikan sanksi bagi kalian yang terlambat mengerjakan tugas, yaitu berupa pengurangan nilai. Kemudian, apa saja bentuk dari hasil belajar yang akan kalian kerjakan? Nah, bentuk ini tugasnya bisa berupa foto, kemudian video, bisa juga berupa audio, yang nantinya hasil tugas tersebut akan kalian kirimkan kepada wali kelas melalui aplikasi WhatsApp yang sudah kalian miliki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan selesai proses belajar nantinya, itu juga ada hal-hal yang harus kalian lakukan. Apa saja tahapannya? Nah, yang pertama ada buku tugas yang tadi sudah kalian dapatkan. Nantinya akan kalian kumpulkan setiap 1 minggu sekali. Kemudian akan dibagikan kembali jadwal belajar yang baru untuk belajar kalian selama 1 minggu ke depan. Nah, nantinya kegiatan ini akan terus berjalan setiap selesai akhir pembelajaran selama 1 minggu berlangsung. Nah, demikian beberapa tahapan ketika sebelum belajar dimulai, kemudian ketika saat belajar dimulai, dan kemudian selesai belajar. Nah, sekarang apa saja ya yang informasi yang akan Ustazah sampaikan untuk kalian di rumah. Yang pertama,
nantinya selama 1 minggu sekali Ustazah akan mengadakan kunjungan ke rumah kalian secara bergantian. Kemudian akan ada pendalaman materi. Nah, di sini kalian bisa mempelajari materi-materi yang sudah Ustazah sampaikan tersebut melalui media informasi yang sudah ada. Misalnya kalian bisa belajar kembali melalui televisi ataupun internet. Salah satu saluran televisi yang bisa kalian pelajari adalah atau kalian ambil materi-materi belajarnya bisa di saluran televisi TVRI. Nah, demikian beberapa hal-hal yang Ustazah sampaikan agar kegiatan kalian dalam melaksanakan belajar online di rumah berjalan dengan baik, dan Ustazah berharap kalian bisa mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan yang pasti tetap belajar di rumah dengan rajin. Demikianlah anak-anak yang dapat Ustazah sampaikan mengenai persiapan-persiapan kegiatan selama belajar di rumah. Ustazah berharap anak-anak bisa mengikuti kegiatan yang sudah Ustazah jadwalkan, bisa on time dan juga lebih giat rajin belajar. Dan jangan lupa satu hal lagi, tetap mengikuti tata aturan protokol kesehatan agar kalian senantiasa sehat selalu di rumah. Demikianlah yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat wali peserta didik SD Darul Quran Al-Karim kelas 1 dan kelas 2, yang kami sayangi dan kami banggakan peserta didik SD Darul Quran Al-Karim kelas 1 dan kelas 2. Perkenalkan, saya Ustazah Wiwi, insyaallah pada hari ini akan menyampaikan tentang kurikulum dan sistem pembelajaran tahfidzul Quran di SD Darul Quran Al-Karim. Yang pertama akan saya sampaikan tentang kurikulum tahfidz di SD Darul Quran Al-Karim. Kurikulum tahfidz di SD Darul Quran Al-Karim mempunyai tujuan atau visi, yaitu menjadikan peserta didik mampu menghafal tahfidz juz 30 sampai dengan juz 25, yaitu sebanyak 6 juz, yang insya Allah akan ditempuh dalam jangka proses belajar 6 tahun. Maka dari itu, dimulai dari kelas 1 peserta didik akan menghafal juz 30, kelas 2 akan menghafal juz 29, kelas 3 juz 28, kelas 4 juz 27, kelas 5 juz 26, dan kelas 6 menghafal juz 25. Untuk itu akan juga kita memberikan pembekalan untuk belajar baca tulis Al-Quran, agar nantinya selain menghafal Al-Quran, peserta didik juga dapat membacanya dan dapat mempunyai keterampilan menulis Al-Quran, yang insya Allah akan dimulai dari kelas 1 di semester 2. Baca tulis Al-Quran yaitu menggunakan tartili. Kelas 1 insya Allah akan belajar tartili 1 dan tartili 2. Kelas 2 akan belajar tartili 3, tartili 4, dan kelas 3 akan belajar tartili 5 dan tartili 6. Dan insya Allah nanti kelas 4 semua peserta didik di SD Darul Quran Al-Karim sudah mulai menghafal dan membaca Al-Quran, menghafal dan sekaligus membaca. Untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, karena kemampuannya belum bisa untuk membaca Al-Quran, maka kami masih dengan mendengarkan atau metode mendengarkan. Nah, insya Allah setelah ini akan kami jabarkan tentang sistem pembelajaran tahfidzul Quran. Untuk sistem pembelajaran tahfidzul Quran, peserta didik
dari kelas 1 akan menghafal juz 30. Kita menggunakan metode yang pertama mendengarkan, yang kedua talaki dari ustadz dan ustadzah, yang ketiga adalah mengulang-ulang atau murojaah. Yang pertama mendengarkan. Jadi peserta didik semuanya wajib untuk mendengarkan selalu murotalnya. Misalnya menghafal juz 30, maka peserta didik akan mendengarkan murotal juz 30. Menghafal juz 30 kemudian suratnya surat An-Naba, maka peserta didik akan setiap hari mendengarkan surat An-Naba. Dan insya Allah nanti di sekolah peserta didik akan ditalaki sama ustadzahnya. Jadi setiap hari peserta didik akan ditalaki, satu hari bisa 5 ayat atau 8 ayat, atau misalnya kurang memungkinkan bisa 3 ayat. Ustadzah akan mentalaki di sekolah. Setelah ditalaki, kemudian peserta didik mulai setoran ke ustadzahnya, ustadz atau ustadzahnya. Nanti ada namanya buku controlling tahfidz untuk mengontrol peserta didik capaian hafalannya, capaian harian. Yang pertama, nanti hari pertama peserta didik akan menghafal surat An-Naba ayat 1 sampai 3. Peserta didik sebelumnya sudah mendengarkan dulu murotal juz 30 surat An-Naba. Habis itu ustadzahnya akan membantu dengan talaki. Misalnya ayat pertama di surat An-Naba, amma yatasaalun. Nanti ustadzahnya akan mentalaki terlebih dahulu, amma yatasaalun. Nah, nanti peserta didik harus mengikuti ustadzahnya. Setelah itu, setelah guru mentalaki, nanti peserta didik mulai mencoba setoran ke ustadzahnya. Baru nanti ustadzahnya menuliskan surat yang hari itu dihafal, misalnya surat An-Naba ayat 1 sampai 3. Nanti catatan guru lanjut atau ulang. Kalau lanjut berarti setorannya lancar, kalau ulang berarti perlu untuk diulang kembali biar semakin lancar di pertemuan berikutnya. Begitu. Untuk pembelajaran tahfidz dimulai pukul 7.30 atau setengah 8 sampai dengan jam, kalau hari-hari biasa insya Allah kita akan sampai dengan jam 9.45, atau nanti disesuaikan dengan pembelajaran antara yang online atau hari aktif biasa. Untuk pembelajarannya, yang pertama peserta didik akan diajak untuk murojaah bersama hafalannya, misalnya surat An-Naba, murojaah bersama dulu. Habis itu ustadzahnya akan mentalaki hafalan baru, misalnya hafalan surat An-Naba ayat 1 sampai 3, berarti ustadzahnya akan mentalaki surat An-Naba ayat 1 sampai 3. Setelah itu setoran, dan setelah setoran nanti ustadzahnya akan menulis bukunya ini di sini, kemudian catatannya diulang atau lanjut, baru nanti bukunya dibawa ke rumah. Selanjutnya akan dicatat sama orang tuanya untuk murojaah di rumah. Kalau misalnya murojaahnya 2 kali, pagi dan sore, berarti akan dicentang pagi dan sore. Kalau hanya sore, dicentang sore, begitu. Setelah itu, setelah setoran, peserta didik punya PR-nya yaitu murojaah surat yang baru dihafal dan surat yang ayat yang akan dihafal kembali. Jadi setiap hari harus mendengarkan murotal surat yang sudah dihafal. Untuk hari berikutnya seperti itu, sama, dimulai dari jam 7.30, kemudian murojaah dan menambah hafalan baru. Begitu. Itu untuk sistem pembelajaran Al-Qur'annya, tahfidzul Quran, baik kelas 1 maupun kelas 2. Untuk yang kelas 2 juga sama, metodenya seperti yang pernah dilaksanakan di kelas 1. Yang pertama murojaah, yang kedua talaki, kemudian setoran. Untuk selanjutnya, pembelajaran tahfidz dimulai pada hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin sampai hari Kamis kita akan ziyadah setiap hari, misalnya menghafal 3 ayat atau 5 ayat. Selanjutnya di hari Jumat 5
ujian. Setiap hari Jumat peserta didik tidak ada menambah hafalan, tapi ujian hafalan yang telah dihafal dengan ustazahnya dari hari Senin sampai hari Kamis. Misalnya hari Senin sampai hari Kamis peserta didik sudah menghafal surat An-Naba ayat 1 sampai 16. Maka di hari Jumatnya akan diuji sama ustazah dan ustazahnya, yaitu peserta didik satu persatu menyetorkan hafalannya dari ayat 1 sampai ayat ke 16 tadi. Kemudian kelas 2 juga seperti itu. Kelas 2 mulai menghafal juz 29, yaitu surat Al-Mulk, yang insya Allah hari Senin sampai hari Kamis nanti misalnya menghafal ayat 1 sampai ayat 10. Nanti hari Jumatnya disetorkan sama ustazahnya hari Senin sampai hari Kamis itu ayat 1 sampai 10. Karena ini pembelajaran online, insya Allah tidak ada tatap muka dengan ustaz dan ustazahnya, jadi ustaz dan ustazahnya akan mengirimkan audio talaki kepada peserta didik. Nanti peserta didik dari jam 7.30 sampai jam 9.45 menyetorkan hafalan yang ustazah telah mengirimkan talakinya di hari sebelumnya. Jadi ustazahnya akan mengirimkan audio talaki 1 hari sebelum peserta didik mulai pembelajaran menambah hafalan baru. Misalnya hari Senin akan menambah hafalan Al-Mulk ayat 1 sampai 3. Berarti di hari Ahadnya insya Allah ustazah akan mengirimkan audionya ayat 1 sampai ayat 3. Dan hari berikutnya baru peserta didik mulai menyetorkan ke ustaz dan ustazahnya. Untuk kelas 1 juga seperti itu. 1 hari sebelumnya ustaz dan ustazahnya akan mengirimkan audio surat An-Naba, baru pas hari Seninnya nanti peserta didik menyetorkan, begitu. Untuk selanjutnya insya Allah nanti akan kami bagi kelompok. Jadi setiap kelas itu ada 2 guru tahfidzul Quran. Untuk kelas 1 ada Ustadz Rio dan ada Ustazah Prapti. Jadi absen 1 sampai absen 17 akan dipegang oleh Ustazah Prapti. Untuk absen 18 sampai 34 akan dipegang oleh Ustadz Rio. Jadi nanti setorannya akan ke ustadz dan ustazahnya pendamping masing-masing. Insya Allah nanti akan kami bagikan di grup. Yang kelas 2 seperti itu. Kelas 2 dipegang oleh saya, Ustazah Wiwi, dan dipegang oleh Ustazah Ummu. Nanti kelas absen 1 sampai absen 15 akan dipegang oleh Ustazah Ummu, setorannya ke Ustazah Ummu, dan absen 16 sampai 30 akan dipegang oleh saya sendiri, Ustazah Bibi. Begitu. Demikian jabaran terkait kurikulum dan sistem pembelajaran tahfidzul Quran di SD Darul Quran Al-Karim. Saya ucapkan semangat baru tentunya di tahun ajaran baru 2020 dan 2021. Bagi peserta didik kelas 1, semangat untuk menghafal juz 30, dan untuk kelas 2 semangat untuk memulai melanjutkan ke hafalan juz 29. Insya Allah teman-teman semua peserta didik SD Darul Quran Al-Karim semoga akan menjadi keluarga Allah SWT, selalu terjaga hafalannya dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan saya dalam menyampaikan jabaran kurikulum dan sistem pembelajaran tahfidzul Quran. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.